Halo mahasiswa, ketemu lagi di ibadah online khusus mahasiswa Kampus Connection. Gimana nih kabar kalian di minggu kedua bulan Juli ini? Mungkin ada yang lagi ikutan semester padat ataupun lagi menikmati liburan aja ya. Tapi tentunya apapun aktivitasnya, kalian harus tetap produktif dan juga semangat ya. Nah, gue juga mau ajakin kalian nih yang ada di Bandung untuk ikutan ibadah onsite kita setiap hari Minggu di Jalan Pasir Koja nomor 58 Bandung, pukul 11.30 siang. Kalian bisa langsung datang aja dan tentunya jangan lupa untuk ajak teman kalian. Sekarang saatnya kita memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Kalian bisa memberi melalui nomor rekening berikut atau scan QR Code yang tertera di layar ya. Selamat memberi. Itu aja informasi yang bisa gue sampaikan. Sekarang yuk kita siapin hati dan pikiran kita untuk ibadah hari ini. Enjoy the service guys. Semuanya kita naikkan pujian bagi Tuhan kita. Kita naikkan nyanyian yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Kuasa Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Semuanya katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan ku pakai kuasa dari Raja mulia. Dan bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sama-sama kita tepuk tangannya, come on. Hanya Yesus yang terbaik dalam kehidupan kita, amin. Nah, karena itu kita sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Naikkan nyanyian yang terbaik bagi Tuhan, come on. Oh, 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 oh. Come on. Oh, 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 oh. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku?
Welcome back di ibadah online khusus mahasiswa Campus Connection. Baik kamu yang ada di Bandung maupun kamu yang ada di luar Bandung, mari kita tetap semangat menjalani seluruh aktivitas kita. Kita belajar untuk memberikan yang terbaik, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita memberikan yang terbaik sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena anugerah dan penyertaannya yang tidak pernah meninggalkan kita. Teman-teman, di minggu yang kedua di bulan Juli ini kita masih berbicara tentang yang namanya leadership. Sama-sama kita katakan leadership. Minggu yang lalu kita telah belajar kalau setiap kita dimanapun kita berada, kita adalah pemimpin. Tuhan mendesain kita sebagai pemimpin. Setidaknya kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri, untuk kehidupan kita sendiri. Beberapa di antara kita dikaruniai untuk bisa memimpin 1 orang, 2 orang mungkin, 5 orang, 10 orang, 100, ribuan dan mungkin bahkan jutaan orang. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang servant leadership, kepemimpinan yang melayani. Maksudnya gimana nih? Pemimpin tapi kok melayani? Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, mari sama-sama kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa baik seperti-Mu. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa hebat seperti Engkau. Dan kami bersyukur Engkau mengangkat kami sebagai anak-Mu. Hari ini sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan berbicara kepada setiap daripada kami. Bukakan pengertian itu di dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami menyerahkan waktu ke depan, ke dalam tuntunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kalau kita menyebutkan kata pelayan atau kata-kata servant, apa yang biasanya terbayang di pikiran teman-teman? Kalau bagi saya, yang terlintas pertama kali kalau saya mendengar kata ini, langsung terbayang satu sosok pramusaji di restoran, di kafe, dengan memakai apron, pakai celemek, membawa nampan dan membawa buku menu untuk kita. Atau mungkin beberapa di antara kita ada yang terpikirkan atau langsung terbayangkan tentang jenis pekerjaan orang-orang yang bekerja melayani customer, melayani klien seperti SPG, salesman, customer service, dan lain-lain sebagainya. Nah, beberapa dari kita mungkin bisa saja berpikir seorang pelayan adalah orang dengan pekerjaan dan kualifikasi skill yang rendah, atau kalau dalam status hierarki posisinya ada di paling bawah. Tetapi coba sekarang kita pikirkan teman-teman. Satu orang atau sosok yang paling setia, sering melayani kita sepanjang kita hidup. Dari kita bayi, dari kita baru lahir sampai kita saat ini. Orang yang membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari kita belajar ngomong, membantu kita untuk belajar jalan, kita dituntun. Bisa jadi juga masak makanan untuk kita, nyuapin kita dari kecil, ngerapiin baju kita, mereka yang beresin rumah, tempat tidur, mencuci piring, bahkan nyapu, ngepel, dan semua dilakukan secara sukarela saat kita membutuhkan. Siapakah orang tersebut? Ada yang menjawab, orang tua kita. Nah, sekarang pertanyaannya gini teman-teman. Apakah karena orang tua kita melayani kita jadi melihat kedudukan mereka jadi lebih rendah dibandingkan kita? Tentu saja tidak. Saat kita bicara tentang melayani bukanlah tentang posisi atau tentang skill. Melayani bicara tentang attitude. Melayani bicara tentang sikap hati kita. So, kalau kita mau bicara tentang servant leadership, itu bicara tentang memimpin dengan attitude yang benar. Memimpin dengan sikap hati, memimpin dengan motivasi yang benar. Kenapa? Karena seringkali yang menjadi alasan atau motivasi seseorang untuk memimpin adalah yang pertama, bisa jadi karena dia diberi status, dia diberikan tanggung jawab. Banyak orang yang memimpin karena status. Contoh, kalau di kuliah kita ditunjuk menjadi ketua kelas atau jadi ketua himpunan atau di kepanitiaan tertentu kita ditunjuk kamu jadi PIC-nya ya, kamu jadi penanggung jawabnya ya, kamu jadi penanggung jawab bidang yang ini. Ya mau gak mau kita harus memimpin, gak bisa nolak karena sudah ditunjuk. Ya udah jalanin aja lah. Nah itu kadang-kadang menjadi salah satu alasan orang memimpin. Karena diberikan status atau diberikan tanggung jawab. Alasan yang kedua, seringkali alasan orang mau memimpin adalah karena biasanya ada imbalan. Contoh, biasanya kalau pemimpin di kampus,
dia bisa dapat privilege untuk tahu info terlebih dahulu dari dosen, atau ada dosen yang memberikan tambahan nilai tertentu untuk ketua angkatan, ketua kelas, atau para aktivis pemimpin-pemimpin yang ada. Lalu biasanya orang jadi pemimpin juga karena senang, orang jadi hormat, jadi nurut sama dia, disuruh apa aja nurut, ada imbalan tertentu saat kita memimpin. Nah, tetapi teman-teman, bagi kita pengikut Kristus, kita tidak boleh memimpin dengan motivasi-motivasi yang salah tersebut. Kita tidak boleh memiliki sikap hati yang salah saat kita memimpin. Kenapa? Karena Tuhan katakan di firman Tuhan, di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Contoh servant leadership yang paling sempurna sepanjang sejarah adalah kepemimpinan Tuhan Yesus sendiri. Kita tidak akan bisa memimpin seperti Yesus kalau kita tidak melayani seperti Yesus. It is impossible to lead like Jesus if you won't serve like Jesus. Kalau gitu, maksudnya servant leadership itu gimana sih? Kepemimpinan yang melayani itu seperti apa? Kita akan coba melihat ke dalam Alkitab kita di Yohanes pasal yang ke-13. Di sini diceritakan bahwa Yesus pada saat itu, dia sedang berkumpul bersama dengan murid-muridnya. Dia tahu bahwa sebentar lagi waktunya akan tiba untuk menuntaskan pekerjaannya di dunia, dan kemudian dia kembali kepada Bapa. Dengan kasihnya, Yesus menggunakan waktu-waktu tersebut untuk berkumpul, mengajar, dan melayani para muridnya. Salah satu hal yang dilakukan oleh Yesus adalah membasuh kaki murid-muridnya. Hari ini, setidaknya kita bisa belajar beberapa hal dari momen yang dituliskan di Yohanes pasal yang ke-13 ini. Dalam perikop ini kita bisa melihat beberapa bentuk servant leadership yang dilakukan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Hal pertama yang bisa kita pelajari, kepemimpinan yang melayani adalah kepemimpinan yang didasari oleh kasih. Ya, Yesus memimpin, melayani murid-muridnya bukan karena status, bukan karena skill atau kemampuannya, bukan karena dia mengharapkan imbalan yang akan dia dapatkan karena dia melayani, tetapi Yesus melayani karena kasih. Yesus mengasihi semua orang. Jadi selama Yesus ada di dunia, semua hal yang dia lakukan adalah karena kasihnya kepada manusia. Tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang pertama, demikian. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Yesus menyembuhkan orang yang sakit bukan karena dia mau pamer kuasanya, tetapi karena dia mengasihi kita. Yesus pergi melayani ke berbagai tempat dari satu kota ke kota lain. Bukan karena dia mengharapkan imbalan, tetapi karena dia mengasihi kita manusia. Yesus lahir, datang ke dunia ini. Bukan karena dia mau berkuasa dan mau minta dihormati. Tetapi dia datang ke dunia berdasarkan kasihnya kepada kita manusia. Dia gak mau maut mengalahkan kita semua. Sehingga dia datang memberikan dirinya. Disalibkan untuk mengalahkan maut. Karena kasihnya kepada kita. Yesus melayani, Yesus memimpin karena dia mengasihi kita, manusia ciptaannya. Jadi teman-teman, kalau saat ini kita ditempatkan di dalam satu posisi memimpin, entah kita memimpin sebuah organisasi, entah di dalam satu kepanitiaan, di tengah-tengah keluarga kita, atau bahkan kita menurut kita hanya memimpin 1-2 orang. Hari ini, lakukanlah semua itu berdasarkan kasih. Yang namanya memimpin bukan hanya karena status, bukan karena tanggung jawab semata, bukan juga karena ingin imbalan, bukan juga karena kita ingin dihormati, tetapi memimpin karena kita mengasihi mereka. Memimpin, sekali lagi, bukan bicara tentang posisi atau status, bukan bicara tentang jabatan, tetapi memimpin bicara tentang pengaruh, memimpin bicara tentang influence. Memimpin dengan kasih berarti kita
memimpin karena kita mengasihi orang-orang yang kita pimpin. Dengan memberikan pengaruh yang baik, yang berdampak positif kepada kehidupan mereka. Hal yang selanjutnya, yang bisa kita pelajari dari Yohanes pasal yang ke-13. Memimpin dengan inisiatif. Pada masa itu, jika seseorang datang ke rumah, biasanya mereka akan membersihkan kaki terlebih dahulu karena dianggap kotor setelah melalui perjalanan. Dan biasanya ada hamba atau budak yang melakukan pekerjaan ini. Pada hari itu, tidak ada yang membersihkan kaki mereka. Nah, melihat hal ini, Yesus mengambil inisiatif untuk membasuh kaki para muridnya. Yesus tidak bereaksi dengan, mana nih hamba yang nyuciin kaki? Kok nggak ada orangnya sih? Tidak ada satu orang pun di situ yang dengan sukarela melakukan pekerjaan membasuh ini. Dan kemudian Yesus yang berinisiatif untuk mengerjakannya. Dan di momen itu dia memberikan satu pelajaran yang berharga dari tindakannya ini. Tercatat di dalam Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang keempat sampai yang kelima. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Yesus melakukan sesuatu yang dia harapkan bisa diturunkan oleh para murid-muridnya di kemudian hari. Membasuh kaki bukanlah satu tindakan yang populer, tetapi Yesus memberikan contoh bagaimana kepemimpinan yang melayani bertindak ketika melihat satu kebutuhan. Dia melihat ada kebutuhan tersebut dan kemudian dengan inisiatif bertindak menjawab kebutuhan tersebut. Pemimpin yang memiliki inisiatif. Terlebih lagi hal ini menunjukkan juga satu kerendahan hati dan satu pengorbanan yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Dimanapun kita ditempatkan saat ini, selalu ada kebutuhan yang perlu dijawab. Belajar untuk melihat kebutuhan dan tidak berhenti sampai di situ. Bukan hanya melihat, tetapi juga menjawab kebutuhan tersebut. Jadi kalau hari ini kita melihat ada satu barang yang tumpah di depan kita atau ada sampah yang berserakan di depan kita dan masih dalam kemampuan kita untuk membantu membersihkannya. Ambil inisiatif untuk membersihkan. Jangan tunggu orang lain yang melakukannya dan bilang, ini kan bukan tanggung jawab saya kan gak dibayar untuk melakukan itu. Nanti kalau saya bersihin, orang yang harusnya membersihkan itu jadi gak punya kerjaan dong. Teman-teman, servant leadership itu gak hitung-hitungan. Belajar untuk inisiatif, menjawab kebutuhan yang ada sesuai dengan kapasitas kita. Dan yang terakhir teman-teman, kepemimpinan yang kita lihat dari Tuhan Yesus adalah kepemimpinan yang menunjukkan teladan melalui tindakan. Waktu itu, yang biasanya membasuh kaki tamu yang datang ke rumah adalah seorang budak, ya hamba atau seorang budak yang telah dibeli untuk melayani tuannya seumur hidupnya. Hamba, budak adalah posisi yang paling rendah dan dianggap paling hina. Tapi kita lihat, Yesus melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh budak. Kenapa? Karena salah satu ciri lain dari kepemimpinan yang melayani adalah memberikan teladan melalui tindakan nyata. Kita melihat dalam Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-15. Dituliskan seperti ini. Ayat yang ke-12, sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Ayat yang ke-15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kepemimpinan bicara tentang pengaruh. Yesus memberi contoh kepada para muridnya untuk melakukan apa yang telah Yesus lakukan. Salah satunya adalah membasuh kaki kepada sesamanya. Bukan hanya dalam hal membasuh kaki. Selama hidupnya, Yesus menjadi teladan melalui tindakan-tindakan yang dia lakukan. Yesus memberikan teladan dalam mengasihi sesama. Yesus menjadi teladan di dalam hal melayani dengan tulus. Dia menjadi teladan dalam hal bijak di dalam perkataan dan perbuatan. Menjadi teladan dalam hal berdoa, beribadah, berpuasa, dan masih banyak yang lainnya. Seperti itulah seharusnya
menjadi seorang pemimpin yang melayani. Pemimpin yang tidak hanya menggunakan posisinya untuk menyuruh bawahannya, tetapi ia sendiri juga melakukannya. Dan ia sendiri juga memberikan teladan. Contohnya seperti ini. Seorang pemimpin yang membuat aturan untuk tidak terlambat datang ke setiap pertemuan. Tetapi dia sendiri seringkali terlambat karena alasan sibuk. Itu tidak menjadi teladan yang baik. Kita mengajarkan orang lain untuk saat teduh dan berdoa setiap hari. Tapi kita sendiri tidak melakukannya. Itu jelas tidak menjadi teladan gitu. Alias kita tidak menghidupi apa yang kita katakan. Atau teman-teman lebih kenal mungkin dengan istilah omong kosong. Orang yang hanya banyak omong, tetapi tidak melakukan apa yang diomongkan. Ya, belajar untuk setia dalam setiap perkataan dan tindakan kita. Dan di dalam kehidupan kepemimpinan kita, kita memberikan teladan melalui tindakan yang nyata. Hari ini kita belajar tentang 3 kualitas kepemimpinan yang melayani dan dicontohkan oleh Yesus sendiri lewat momen saat dia membasuh kaki para murid-muridnya. Kita sebagai pengikut Kristus, kita pun seharusnya dapat meneladani nilai-nilai di balik tindakan Yesus tersebut. Namun dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali ada hambatan-hambatan yang muncul ketika kita berusaha untuk menerapkan suatu kepemimpinan yang melayani. 2 hal yang biasa menghambat kita dalam kepemimpinan kita adalah masalah pride atau kesombongan dan juga fear atau rasa takut. Kita menjaga pride kita sedemikian rupa, oh saya kan pemimpin, saya kan tidak seharusnya mengerjakan apa yang bawahan saya lakukan, jaim dong, gengsi dong, masa seorang pemimpin melakukan kerjaan hal rendahan. Gengsi atau kesombongan atau ego kita seringkali yang menghambat diri kita di dalam perkembangan kepemimpinan kita. Sekali lagi, artinya apabila kita memimpin hanya karena posisi, apabila kita memimpin hanya karena status atau kita mengharapkan imbalan tertentu, kita tidak akan memimpin dengan attitude yang benar. Hal-hal yang harusnya bisa kita lakukan menjadi terhambat hanya karena gengsi kita. Menjadi terhambat hanya karena ego kita semata. Atau kita insecure, kita takut kalau kita memimpin, ada rasa takut dalam diri kita. Aduh, saya kan bukan siapa-siapa, ngapain saya melakukan hal tersebut? Takut nanti dikira sok-sokan bisa ngerjainnya gitu. Atau ada yang bilang juga, jangan sayalah yang mimpin kelompok ini. Saya kan gak pinter, nanti kalau gagal gimana? Saya kan gak punya apa-apa, saya gak punya background yang spesial, saya gak punya privilege kayak dia. Kenapa harus saya yang inisiatif mimpin? Nanti kalau salah gimana? Kan saya yang harus tanggung jawab. Teman-teman, kita sudah belajar menjadi pemimpin itu adalah panggilan Tuhan dalam hidup kita. Itu adalah identitas kita. Kepemimpinan bukan bicara tentang posisi, tetapi bicara tentang pengaruh. Kepemimpinan bukan tentang jabatan, tetapi adalah attitude atau sikap kita. Jadi kalau hari ini kita masih menjaga pride kita masih ada di dalam kesombongan kita masih takut untuk memimpin. Teman-teman ketahuilah, Tuhan yang akan memperlengkapi kita asalkan kita mau dibentuk. Tuhan sedang memperbesar kapasitas kita untuk membawa kita berdampak dan membawa pengenalan akan Allah di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan hari ini. Terima kasih untuk setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk tanggung jawab yang Tuhan berikan di tengah-tengah keberadaan kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami berdoa, berikan kami hati yang tulus untuk mengasihi setiap orang yang ada, yang kami pimpin. Berikan kami hati yang tulus dan bisa memimpin dengan mengasihi setiap mereka yang ada di bawah kepemimpinan kami. Dan Tuhan, hari ini kami juga berdoa biar kami senantiasa memiliki inisiatif di dalam kehidupan kami dan kami memberikan satu teladan lewat tindakan nyata yang kami lakukan, sehingga yang kami sampaikan bukanlah sebuah omong kosong, tetapi kami benar-benar memberikan satu teladan melalui sebuah tindakan yang nyata. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Hari ini juga hamba-Mu melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Biar ada hikmat Allah yang dicurahkan di dalam kehidupan-Mu, yang memampukan-Mu untuk mengambil keputusan di dalam segala kondisi yang ada. Biar ada keluarga yang diberkati oleh Tuhan,
relasi di tengah-tengah keluarga yang dipulihkan, semua kebutuhan di tengah-tengah keluargamu Tuhan yang mencukupkan. Dan ada sukacita daripada Allah mengalir berlimpah di dalam kehidupanmu. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera yang daripada Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. 2 minggu sudah kita belajar tentang kepemimpinan. Dan saya berdoa dari antara kita akan lahir pemimpin-pemimpin muda yang Tuhan tempatkan untuk membawa dampak bagi Indonesia dan bahkan membawa dampak bagi dunia. Saya percaya Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kita anak-anaknya. Masa depan yang indah telah disediakannya bagi kita, asalkan kita percaya dan berjalan di dalam rencananya. Apabila ada teman-teman yang memerlukan dukungan doa ataupun konseling, silakan scan QR code yang ada. Para konselor dan para pendoa siap membantu teman-teman sekalian. See you next week and God bless you.